Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang himpunan. Oke, kalian udah tahu kan himpunan kosong itu apa? Himpunan yang tidak ada anggotanya. Nah, udah tahu cara penulisannya. Nah, sekarang kita belajar bagian himpunan yang lain. Oke, di himpunan ada yang namanya, satu lagi. Suatu himpunan dianggap sama kalau anggota-anggotanya sama. Jadi himpunan A akan sama dengan himpunan B kalau anggota-anggotanya sama. Jadi kayak gini. Kalau A itu anggotanya 1, 2, 3, B itu anggotanya 1, 3, 2, ini bisa dibilang himpunan A sama dengan himpunan B. Yang penting anggotanya sama. Mau posisinya ada di mana, yang penting anggotanya sama. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Itu namanya himpunan semesta. Oke, himpunan semesta itu adalah himpunan besar. Jadi anggap aja gini. Kalian kelas 7, anggap itu satu himpunan anak kelas 7 yang terdiri dari umpamanya Bimo, Duen, Nena. Nah, himpunan anak kelas 7. Nah, himpunan anak kelas 7 itu termasuk dalam suatu himpunan besar. Namanya himpunan sekolah baptis. Nah, di dalam himpunan sekolah baptis itu nanti ada himpunan anak kelas 8, ada himpunan anak kelas 9. Nah, jadi himpunan anak kelas 7 itu termasuk suatu himpunan besar, namanya himpunan sekolah baptis. Nah, itu sekolah baptis itu namanya himpunan semesta. Jadi kayak gimana ya? Kita contoh lagi. Umpamanya pada punya himpunan C. Himpunan C itu anggotanya 0, 2, 3. Nah, himpunan C ini dia ada di dalam semesta himpunan bilangan bulat. Jadi dia itu ada di dalam himpunan bilangan bulat. Jadi D itu namanya himpunan bilangan bulat. Jadi kalau kita gambar, ini himpunan D, himpunan C ini ada di dalamnya. Nah, yang enggak, himpunan C kan isinya 0, 2, 3. Himpunan bilangan bulat isinya mulai dari min 2, min 3, 2, 1, 0, 3, dan macam-macam. Lihat di dalam. Jadi himpunan C ini ada di dalam himpunan D. D itu namanya himpunan semesta. Oke. Kayak kalau umpamanya kamu nonton film Marvel gitu, ada namanya semesta Marvel. Nah, itu di dalam semesta itu banyak kamu nonton film, ada di dalam itu kayak film Captain America. Captain America kan filmnya banyak juga tuh, ada Captain America First Avenger, ada yang Winter Soldier, ada 3 kalau nggak salah. Nah, jadi himpunan semesta itu dia mencakup semuanya gitu. Oke, ngerti nggak? Jadi umpamanya ini himpunan bilangan asli, umpamanya pada punya himpunan F. F itu bilangan asli. Di atasnya F bilangan asli itu ada himpunan, ini bilangan asli ya. Jadi kalau digambar bilangan asli itu ini himpunan bilangan asli. Di dalam bilangan asli ini ada lebih besar lagi, namanya himpunan bilangan cacah. Kenapa? Karena bilangan cacah itu bilangan asli ditambah 0. Kemudian ada lagi bilangan cacah ini, ada lagi di himpunan yang lain yang lebih besar dari bilangan cacah, namanya bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan cacah ditambah bilangan negatif. Terus masih ada lagi dan seterusnya. Yang lebih besarnya itu namanya semesta. Oke? Ya. Sekarang kita belajar namanya himpunan bagian.
seandainya Pak Dodi punya G. G itu himpunannya isinya A, B, C. Himpunan bagian itu adalah semua himpunan yang semestanya ini. Ngerti? Jadi himpunan bagian ini, himpunan bagian itu himpunan yang semestanya ini. Contoh, himpunan apa aja? Ada himpunan A. Ya, himpunan A kan ada dalam sini kan. Berarti A, himpunan ini adalah ini himpunan bagian dari ini. Ada himpunan B. Ada himpunan C. Nah, ada himpunan AB. Ada himpunan AC. Ada himpunan BC. Ada himpunan apa lagi ya? Ada himpunan ABC. Nah, ini kan semestanya ini juga. Oke. Dan satu lagi, ada namanya himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu selalu jadi himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi ada 8 himpunan bagian dari himpunan ini. Nulisnya gini. Himpunan A itu himpunan bagian dari G. G kan isinya ini. Terus umpamanya himpunan ABC itu himpunan bagian dari G. Gini ya, lambang himpunan bagian itu gini. Lambang himpunan bagian itu ini lambangnya. Terus ini deh. Lambangnya ini. Himpunan bagian. Oke? Lagi. Sekarang contoh yang lain. Kalau tadi punya himpunan H, isinya himpunannya 1, 2. Ini. Himpunan bagiannya apa aja? Himpunan bagiannya 1, himpunan bagiannya 2, himpunan bagiannya 1, 2, himpunan bagiannya himpunan kosong. Jadi ada 4. Terus kalau pada punya himpunan I, contoh lagi, himpunan I itu anggotanya umpamanya E, F, G, H. Berapa tuh himpunan bagiannya? Ada berapa banyak himpunan bagiannya? Kamu bisa tulis, ada E, ada F, ada G, ada H, ada EF, ada EG, ada EH. Terus ada apa lagi? Ada FG, ada FH, ada GH. Terus apa lagi? Masih ada lagi, masih ada umpamanya EFG, masih ada EFH, dah. Masih ada lagi FGH, udah. Masih apa lagi? Ada lagi EFGH dengan himpunan kosong. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau gitu masih kurang 1. Ada himpunan apa lagi ya yang kurang ya? Ada himpunan EFG, EFH, FGH, EGH. Oh, satu lagi. Ini ada satu lagi, itu himpunan
E, G, H. Jadi jumlahnya ada 16. Nah, dari sini kamu bisa dapat rumus. Lihat ya, kalau anggota himpunannya 2, himpunan bagiannya ada 4. Kalau anggota himpunannya ada 3, himpunan bagiannya ada berapa tuh? Ada 8. Kalau anggota himpunannya ada 4, himpunan bagiannya ada 16. Oke, sekarang ada rumusnya, ada berapa banyak himpunan bagian. Jadi, rumus banyaknya himpunan bagian. Oke. Banyaknya himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N. Oke, N itu banyak anggota himpunan. Banyak anggota himpunan. Jadi kalau suatu himpunan anggotanya ada 3, berarti banyaknya himpunan bagiannya 2 pangkat 3, atau sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2, atau sama dengan 8. Kalau anggota himpunannya ada 8, 2 pangkat 8. 2 kali 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 2. Berapa tuh? Ini 16 kali 16. 256. Jadi ada 256. Terus 28 ya, pokoknya gitu. Atau umpamanya anggota himpunannya ada 1, ya 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1. Berapa tuh 2 pangkat 1? 2 pangkat 1 itu 2. Oke, jangan salah. Jadi kalau umpamanya Pak Diri punya himpunan A, anggotanya 1. Himpunan bagiannya berapa? Himpunan bagiannya apa aja? Himpunan bagiannya itu 1 dan himpunan kosong. Udah? Itu himpunan bagian. Nah, sekarang ada yang namanya, ini udah ya? Oke. Ada yang namanya gabungan. Nah, catat ya, ini himpunan bagian. Sekarang ada yang namanya gabungan, atau biasanya union kalau bahasa Inggrisnya. Nah, gabungan. Padahal cuma contohin, kamu pasti tahu sendiri nanti isinya. Gabungan atau union. Lambangnya gini, U. Dah, contoh, kalau dia punya himpunan A, isinya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B, isinya umpamanya 1, 3, 5, 7, 8, 9 umpamanya. Nah, himpunan A gabung B itu artinya himpunan A digabung sama B. Jadi ini langsung dicampur. Tinggal. Jadi himpunan gabungannya ini gabungan. Kamu gabungin ini sama ini. Ini 2 digabungin, disatukan. Jadi isinya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Karena di dalam himpunan itu nggak boleh ada pengulangan. Jadi kalau satunya ada, ini kan satunya ada 2 tuh. Nah, kamu cuma ngambilnya 1 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu namanya gabungan atau union. Contoh lagi yang lain. Kalau pada punya gini, A itu himpunan bilangan ganjil.
Oke? B itu himpunan bilangan genap. Oh, tambahin. Kurang dari 10, kurang dari 10. Cara mengerjakannya, yang pertama kali, kamu harus cacah anggotanya apa aja. Jadi A itu isinya apa aja sih? Bilangan ganjil kurang dari 10 itu apa aja? Bilangan ganjil kurang dari 10 itu 1, 3, 5, 7, 9. Oke? Sekarang bilangan genap kurang dari 10 apa aja? Isinya 2, 4, 6, 8. Dah? Jadi kalau himpunan A digabung himpunan B, artinya apa? Ini kedua himpunan itu disatukan. Isinya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke? Jadi kalau ada yang kayak gini, anggota himpunannya harus kamu tahu, biar bisa kamu gabungin. Kalau kita cuma tebak-tebak dari sini aja, itu nggak akan bisa. Jadi kalian harus cacah anggotanya apa aja isinya, baru bisa dikerjakan. Contoh lagi. Oh ya, satu lagi. Ini gabungan kan? Oke. Sekarang ada lagi namanya. Namanya, aku dulu ya. Namanya irisan. Irisan. Atau bahasa Inggrisnya intersection. Lambangnya U terbalik gini. Itu kayak gimana contohnya? Oke, contohnya kayak gini. Kalau Pak Dodi punya himpunan A, isinya 1, 2, 3. Himpunan B isinya 2, 3, 4, 5. Maka A iris B itu akan sama dengan, cari yang sama, 2, 3. Nanti gampang kan? Jadi gabungan itu lambangnya gini, artinya kita menggabungkan dua buah himpunan. Kalau irisan itu artinya kita cari anggota himpunan yang sama. Contoh lagi. Oke. Tadi punya himpunan X, himpunan X deh. Himpunan P. Himpunan P itu isinya X sedemikian sehingga ininya 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 10, di mana X elemen bilangan bulat. Oke. Kemudian tadi punya Q. Q itu X sedemikian sehingga X sedemikian sehingga X lebih besar dari 0. Gini deh. X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 15. Di mana X itu elemen bilangan prima. Untuk mengerjakan soal ini, kamu harus tahu dulu apa sih isinya himpunan P. Himpunan P itu isinya, jadi cara mengerjakannya begini. Oke, kamu udah tahu ini nih, gampang nih. Udah ada soalnya. Sekarang kamu harus tahu isinya himpunan P itu apa aja. Himpunan P isinya X ini ada di antara lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 10. X bilangan bulat, artinya 5-nya ikut ya. Kalau kayak gini 5-nya ikut. Oh ini bagi ganti jadi 11 saja deh. Oke. Ini 5-nya ikut karena ada tanda sama dengan.
Berarti 5. Selama 5 ini bilangan bulat, dia ikut 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Sekarang lihat Q. Q itu isinya apa aja sih? Dia bilang Q itu isinya semua himpunan, semua X, di mana X itu bilangan prima di antara 0 dan 11. Kalau ada tanda kayak gini, 0-nya nggak masuk ya. Nah, bilangan prima apa aja? Dia di antara 0 sampai 11. Satu bilangan prima nggak? Satu bukan bilangan prima. Jadi kamu mulai dari 2, 3, 5, 7, apalagi 9 itu bilangan prima bukan? Bukan. 11 itu bilangan prima, tapi di sini 11 nggak termasuk karena nggak ada tanda gini. Kalau ada tanda sama dengan di sini, itu artinya 11-nya masuk. Tapi kalau enggak, artinya 11-nya nggak masuk. Berarti himpunan Q itu cuma sampai sini. Oke. Sekarang kalau ditanya P gabung Q, isinya apa aja? Isinya, kamu gabungin ini sama ini. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Gimana kalau P iris Q? P iris Q isinya apa aja sih? Isinya itu cari yang sama. Apa yang sama? 5 dan 7. Oke? Ngerti dengan ini? Irisan dan gabungan? Oke. Kalau udah, Pak ajarin caranya bikin pakai diagram Venn. Oke, contoh ya, diagram Venn itu kayak gini. Kamu harus gambar kotak. Oke. Terus ini ada semesta. Di sini semestanya Pak ambil himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Umpamanya gini. Ini semestanya. Jadi himpunan P itu harus ada di dalam semesta, himpunan Q harus ada di dalam semesta. Karena semesta ini semesta. Jadi isinya itu ini. Oke. Terus Pak Dodi punya himpunan P di sini. Himpunan P dan himpunan Q. Kalau dia gabungan, nah gini nih gambarnya. Oh, gini aja dulu deh. Himpunan P di sini. Himpunan P itu isinya apa aja? Himpunan P itu isinya ada 2, ada 5. Paling kasih sedikit ya, 5, 7, 6, bebas. Pokoknya depannya harus ada titik. 8, apalagi 9, terus 10. Oke. Terus himpunan Q apa aja isinya? Pada gambar ini ya, gambar himpunan Q. Isinya 5, 7, 2, 3. Ini Q. Ini gambar diagram Venn-nya. Terus apa lagi? Himpunan semestanya. Apa yang belum ada di himpunan semesta? Belum ada 1, benar nggak? Ada 2 udah ada. 3, 4 belum ada. Udah tambahin 4. Apalagi yang belum ada? 5 ada, 6, 7, 8, 9, 10. 11-nya belum ada, 12-nya belum ada. Jadi ini gambar dari ini. Udah? Oke. Sekarang kita latihan. Nanti pada dikasih soal, kamu kerjakan di buku catatan latihan. Oke, terima kasih.